Nih, saya dulu waktu kecil sering banget, Bu. Dimarahin lagi makan? Iya. Karena kamu gak mau makan sayur. Bukan cuma itu. Dan terakhir saya diomelin itu pas lagi makan. Terakhir, seumur hidup saya, terakhir saya diomelin itu pas lagi makan itu dan saya ngelawan, Bu. Lawannya gimana? Ngelawan, berontak gitu. Eyang? Sama Eyang, ya. Papa? Astaga. Gitu. Nah, ini juga harus dihindari. Lebih baik kalau ada yang ini, oke, simpen dulu buat nanti kita selesaiin makannya, habis makan, push up. Kayak tentara, Bu. Baby, kita pernah gak sih marahin anak-anak pas lagi makan? Marahin anak-anak pas lagi makan. Pernah gak ya? Aku sih nggak terlalu ingat ya. Tapi kalaupun pernah, yang aku ingat pas lagi mereka kecil. Iya. Biasanya kalau susah makan gitu kan, lagi ayo makan, harus coba gitu. Ingat gak yang pernah di Jepang? Leo lagi makan dorayaki. Oh iya. Coba itu bahasa... Tapi kalau itu aku nggak omelin. Omelin. Enggak dong. Lama sampai anaknya akhirnya nggak jadi makan. Bukan aku marahin, aku bilang kalau udah digigit harus dihabisin. Iya, karena gitu. itu kondisinya adalah kejadiannya kita beliin mereka dorayaki, terus Leo tuh makan, dia nggak suka isinya, jadi dimakan pinggir-pinggirnya doang. Isinya red bean kalau nggak salah ya. Terus dia makan keliling, jadi tengahnya itu disisain. Ya, terus habis itu dipegang, terus nggak dimakan-makan. Itu yang ngomel sih bapaknya. No, aku nggak ngomel. Tapi aku suruh dihabisin. Itu yang akhirnya jadi tense-nya jadi lama. Bukan diomelin, tapi pokoknya habisin. Kamu kalau udah gigit, harus dihabisin. Kalau memang nggak suka, dipotek, dipilihin atau lebih baik gitu. dipakai pisau atau apa, tapi bukan digigitin sekelilingnya gitu ya. Aku nggak ngomelin, tapi ngajarin dia bahwa kalau udah makan harus dihabisin. Kalau mau berbagi sama orang lain harus potek dulu gitu, bukan menyisain gitu, tapi ngambil buat dia dan taruh yang dia nggak makan. Iya, gitu. tapi itu menurut anaknya itu dimarahin sama papanya gitu. Dan Oke, nanti saya konfirmasi sama Leo. Dan ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk marahin anak gitu. Oh, jadi mau ngomongin itu. Kita mau ngomongin itu. Waktu dimana kita tidak boleh memarahi anak-anak kita. Betul. Oke, ini penting berarti buat parenting, buat iya, parents di rumah ya. Iya, karena ternyata kalau kita marah di waktu-waktu ini kepada anak kita, apalagi dengan tensi tinggi atau dengan bicara yang kasar gitu ya, keras, itu ternyata bisa menimbulkan trauma dan ada efek-efek lainnya. Bisa seumur hidup dong dampaknya. Iya. Wow. Ya, kita belajar lagi ya jadi orang tua ya. Jadi ternyata ada penelitian dari Harvard yang menyebutkan bahwa kalau memarahi anak di waktu yang salah itu bisa memicu anxiety dan juga rendahnya self esteem. Oke, ini waktu yang salah, misalnya dia lagi main terus kita omelin. Itu jadi salah satunya loh. Salah satunya. Oke, kita cari tahu ya. Tapi sebelum kita cari tahu apa aja, kita bahas dulu ini ya. Mungkin belum semuanya umum untuk mendengar apa itu self esteem ya. Nah, ini adalah istilah yang menggambarkan seberapa besar sebetulnya seseorang pada akhirnya menghargai, menerima dan memiliki rasa berharga terhadap dirinya sendiri. Yeah. Ini menjadi sangat penting untuk bagaimana membangun kepercayaan diri, bagaimana melindungi diri sendiri, bahwa percaya bahwa dirinya itu punya value, punya makna dan punya hak yang sama seperti orang lain gitu. Betul. Ya. Dan inilah 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk memarahi anak. Ya, yang pertama, ketika anak sedang makan. Ini tadi kita udah bahas ya. Bayangkan kalau misalnya kita lagi makan enak, tiba-tiba ada yang bentak. Aduh, apalah bentak gitu ya misalnya. Aduh, udah gede juga makannya kayak ayam berantakan gitu. Kayak bebek biasanya. Bukan ayam, bebek. Kayak bebek berantakan makannya gitu. Itu bisa kebayang, pasti kita pun juga langsung ilfeel, nggak nafsu makan. Nah, anak-anak itu juga merasakan hal yang sama, bahkan efeknya lebih parah lagi. Betul. Saat anak sedang makan, tubuh dan otaknya itu fokus untuk mencerna makanan, mengunyah, mencerna gitu ya. Lalu tiba-tiba dimarahi, otaknya itu bisa langsung mengirimkan sinyal stres yang bikin pencernaannya jadi kacau. Nah, itu dia efeknya ternyata jadi kemana-mana. Jadi memang pada saat makan sebaiknya tidak memarahi anak karena ada risetnya juga dari Journal of Pediatric Psychology tahun 2016 yang bilang stres saat makan itu bisa membuat anak menjadi mual,
lalu muntah atau bahkan malah menjadi nggak mau makan karena trauma kan? Ya. Betul. Nih saya dulu waktu kecil sering banget Bu. Dimarahin lagi makan? Iya. Karena kamu nggak mau makan sayur. Bukan cuma itu, banyak penyebabnya gitu, dimarahin aja. Terus? Ya. Benar, jadi ngerasa mual, pengen muntah. Untung saya masih doyan makan sih Bu. Cuma kan ini penelitiannya 2016 ya keluar kan. Itu jauh lah, tahun 90-an akhir 2000-an awal tuh. Tapi mungkin jadi akhirnya itu jadi nggak nafsu makan lagi kan biasanya. Dan terakhir saya diomelin itu pas lagi makan. Terakhir seumur hidup saya, diomelin itu pas lagi makan itu dan saya ngelawan Bu. Lawannya gimana? Lawan, berontak gitu. Eyang? Papa? Astaga. Gitu. Itu terakhir kali saya diomelin. Habis itu udah gak pernah diomelin lagi. Itu umur berapa, inget gak? SMP kelas ya udah lumayan besar ya. 3, ini kan kalau misalnya yang lebih parah terjadi kalau misalnya anaknya masih balita kecil, ya kan karena mereka juga masih tapi kalau balita biasanya emang anak-anak ngerengek kan pas lagi dikasih makan kalau nggak suka gitu. Iya, tapi kan bukan berarti harus dimarahin. Kita orang tuh harus mencari cara gimana anaknya supaya mau makan gitu. Karena gimana pun anak kecil itu masih belajar untuk berkoordinasi antara tangan dan mulutnya gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya makan nasinya tumpah atau aku aja masih udah tua gini masih kadang minum tumpah ya makan. Jadi daripada dimarahin, mendingan dikasih pengertian atau juga dikasih contoh pelan-pelan. Misalnya mangkoknya dipegang yang benar, biar nggak tumpah, pegang sendoknya atau garpunya yang benar. Itu proses gitu. belajar ya. Tapi ini pun berlaku ketika anak juga sudah lewat dari usia balita, bahkan karena memorinya juga akan merekam kan. Gitu. Jadi sebisa mungkin suasana makan itu memang harus dijaga. Betul. Nah kadang yang kita suka nggak sadar adalah di momen makan itu kita suka momen ngobrol juga kan, bareng sama keluarga gitu ya. Terus ketika ada sesuatu ada sesuatu yang nggak sesuai, bereskalasi lah akhirnya dari ngobrol jadi menasehati atau ngomelin. Nah ini juga harus dihindari. Lebih baik kalau ada yang ini, oke, simpen dulu buat nanti. Kita selesaiin makannya, habis makan push up. Kayak tentara Bu. Habis makan baru ajak ngobrol lagi gitu ya. Jadi jangan sampai bahwa ketika saat makan itu anak-anak ngerasa bahwa itu sebagai sebuah hukuman. Padahal kan sebenarnya makan itu kan sebuah kebutuhan. Nah ujung-ujungnya mereka akhirnya jadi picky eater atau malah makan sembunyi-sembunyi. Karena takut dimarahin. Betul. Wow. Ini gitu, ada ternyata. Efeknya juga ternyata ya. Gara-gara diomelin pas makan jadi picky eater atau kalau makan sembunyi-sembunyi takut ketahuan, takut diomelin. Wah, oke. Berat ya jadi orang tua ya. Apalagi jadi anak juga sama beratnya. Makanya, jadi memang makan itu harus jadi momen yang menyenangkan. Biar jauh-jauh dari yang namanya stres ya. Betul. Yang kedua, ketika anak sedang menangis. Jangan dimarahin. Gak boleh dimarahin ya kalau nangis ya. Kebayang gak lagi sedih, misalnya, aku sedih, bisa di sekolah tadi. Jangan nangis. Anak laki-laki misalnya, cengeng banget gini gitu. Diam, nangis terus. Iya. Bukannya membaik tapi ini malah bikin sakit hati. Anak juga begitu ya. Jadi ketika saat dia menangis, di saat dia justru butuh seseorang, butuh orang tuanya, tapi malah diomelin, itu efeknya akan semakin parah. Ya, jadi dia itu ketika menangis dia sebenarnya butuh bantuan untuk mengelola emosinya. Ya, yang rasanya terlalu besar untuk dia tampung sendiri, apalagi sebagai anak-anak ya. Dan otak anak yang memang masih berkembang, masih kecil, itu belum punya kemampuan untuk bisa langsung tenang seperti orang dewasa. Kadang orang dewasa pun ketika nangis juga butuh waktu untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Waktu itu pernah kejadian juga sama salah satu anak kita gitu ya. Jadi ketika nangis terus aku mau meluk atau apa, aku bilang kenapa nangis gitu. Dia cuma bilang let me cry. Biarin dulu aja aku nangis gitu. Karena menurut sains ketika anak menangis, kalau malah dimarahin itu tubuhnya itu akan dibanjiri dengan hormon stres. Dan menurut penelitian Harvard University sendiri, kortisol atau hormon stres itu yang kebanyakan bisa merusak perkembangan otak anak, terutama bagian yang ngatur emosi dan kontrol dirinya gitu. Jadi makin sering anak diomelin pada saat mereka menangis, makin sulit juga dia mengelola emosinya. Dan dampaknya emosi anak akan mudah meledak atau malah jadi pendiam, tapi punya masalah emosi yang menumpuk
Nah, ini perlu dicermati ya para parents di luar sana. Jadi harus hati-hati sekali bagaimana peran kita dalam membantu anak kita mengelola emosinya, memahami dirinya sendiri sehingga dia bisa bertumbuh menjadi anak yang punya emosional yang sehat. Nah, selain itu waktu memarahi anak pada saat menangis, dia juga akan belajar untuk nggak boleh merasa sedih, kecewa atau takut. Padahal itu kan sebuah emosi yang wajar untuk dialami dirasakan oleh semua orang ya. Dan gitu. Akhirnya instead of kita hadir sebagai orang yang bisa membantu dia untuk mengenali emosinya, mengenali rasa yang dia rasakan pada waktu itu, dia malah memilih untuk menumpuk perasaannya dan tidak membangun kepercayaan sama orang tua. Lama-lama dia bisa menarik diri, berhenti cerita karena dia takut dianggap cengeng, takut dianggap lemah gitu. Kalau udah begitu, udah semakin kompleks masalahnya. Betul. Dan kalian juga bisa yang namanya validasi emosi. Itu kan juga bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak kita ya. Jadi misalnya kalau misalnya adik nangis, berantem sama kakaknya, rebutan mainan gitu kan, ya pasti mama jadi bilang mama ngerti kok itu bikin sedih gitu ya. Coba kamu tenang dulu, terus dipeluk dan coba take a deep breath biasanya gitu ya, tarik napas dalam-dalam gitu. Setelah tenang baru diajak diskusi. Kalau misalnya tadi kamu katanya soalnya mukul kakak, jadi kakak ambil mainannya gitu, dijelaskan bagaimana kondisinya, bukan hanya sekedar langsung marah gitu sama anak gitu. Justru kita harus hadir untuk menjadi bagian dari solusinya, bukan ikutan emosi atau ikutan marah gitu ya. Dan diajarkan setelah dia tenang, dikasih tahu, oke, kalau marah nangis boleh, marah boleh, tapi nggak boleh ngomong kasar ya, nggak boleh mukul ya, atau nyakitin diri. Kan ada juga anak kecil yang saking emosi nangis terus jedot-jedotin gitu, ada juga tuh buang-buang barang kan, gitu kan. Jadi harus diajarin. Betul. Dan kita harus sadari juga bahwa nangis itu adalah bahasa anak untuk minta tolong, bukan tantangan untuk dimarahi. Percaya deh, kalau kita sebagai orang tua bisa memberikan respon dengan sabar, maka anak justru bisa belajar juga untuk pada akhirnya mengatur emosi dirinya secara sehat. Dan itu akan sangat penting untuk kehidupannya kelak di masa depan ya, ketika mereka tumbuh menjadi dewasa. Karena anak yang sering didengar saat menangis akan tumbuh menjadi orang dewasa yang percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Penting banget ini. Penting banget. Nah, yang ketiga, jangan memarahi anak saat baru bangun tidur atau mau tidur. Mungkin ini ya, anak ada yang susah bangun pagi, begitu bangun, bangun telat ini mau sekolah gitu ya. Aku bilang, baby kalau bangunin aku. Jangan kayak satpam. Oke, kenal lagi saya. Tapi bayangin nggak kalau kita baru bangun tidur gitu kan, atau misalnya lagi ngantuk banget pengen tidur gitu, terus itu kan suasananya harus tenang gitu kan. Kebayang kalau misalnya lagi ngumpulin nyawa gitu, bangun tidur deh, terus dimarahin, diomelin gitu, dicerewetin. Aku nggak ngomelin aja dia kesel, apalagi kalau saya ngomel-ngomel. Nah, sama anak juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih intens buat anak-anak ya. Ketika mau tidur misalnya atau baru bangun tidur. Kalau mau tidur itu kan otak kita itu kan masuk ke mode shutdown ya. Lalu memproses semua emosi itu butuh waktu seharian. Nah, kalau kita marahin dia di saat-saat seperti ini, di saat lagi transisi, yang ada perasaannya malah nggak karuan sepanjang malam. Bisa jadi dia malah stres, nggak bisa tidur. Betul. Ya, gelisah. Jadi gelisah, mimpi buruk. Atau bahkan dia akhirnya karena emosi nggak bisa dilampiaskan, dia nangis. Ya, nggak bisa disalurkan dengan baik, dia akhirnya nangis gitu. Terus ya mood bangun tidurnya justru jadi nggak enak. Ya kan, jadi malah mempengaruhi aktivitasnya di kemudian hari ya. Gitu. Nah, berlaku juga buat anak-anak yang baru bangun tidur nih, otaknya masih loading, masih ngumpulin nyawa istilahnya kita gitu ya. Kayak air kan kalau dipanasin butuh waktu buat bisa mendidih gitu kan. Betul. Nah, ini kayak komputer, butuh waktu untuk loading sampai dia semua sistemnya bisa connect, bisa jalan gitu dengan sempurna. Terus kalau misalnya lagi dalam proses loading itu disambut dengan bentakan atau omelan, yang ada kan jadi bingung gitu. Proses loadingnya nggak sempurna, moodnya jadi rusak, dan itu juga bisa terbawa dalam aktivitasnya sepanjang hari. Betul, karena aku percaya banget mood pagi hari itu akan bisa mempengaruhi hari kita pada saat itu ya. Dan bahkan ada riset yang bilang kalau anak yang sering dimarahi pada pagi hari cenderung lebih
gampang cemas dan susah untuk konsentrasi di sekolah. Wah, itu saya banget, Bu. Iya. Iya. Saya pagi bangun diomelin, suruh mandi diomelin, sarapan diomelin, Bu. Sampai sekolah saya nggak fokus, Bu. Ini apa gitu. Aduh, jadi kalau gitu gimana dong? Apa? Kita sebagai seorang tua tuh sebisa mungkin jadikan waktu tidur dan bangun tidur itu sebagai momen yang positif ya. Iya kan? Ya, harus penuh dengan kehangatan, ketenangan gitu. Kalau mau tidur mungkin bisa justru daripada dimarahin, bacain cerita atau ajak ngobrol gitu. Ya, kasih peluk gitu, ditenangin, diajak doa bareng misalnya sebelum tidur. Pas paginya juga gitu, banguninnya yang lembut, jangan bangun pagi udah mau telat bangun. Tapi aku nggak pernah lo gitu. Enggak. Bibi. Itu ke kamu. Gitu. Tapi ke anak-anak enggak. Saya lebih lembut. Jadi misalnya ya yuk udah jam berapa nih, yuk sarapan bareng, misalnya sarapan ayo mandi sayang, nanti kamu telat gitu ya. Memang jadi orang tua harus sabar-sabar ya. Benar. Yang keempat, jangan memarahi anak pada saat bermain. Wah, ini yang susah sepertinya ya. Iya. Setiap orang tua sepertinya pernah mengalami momen situasi seperti ini. Anaknya lagi main, kita marahin. Jadi ternyata bermain itu adalah dunia yang sangat serius buat anak-anak. Betul. Karena mereka itu adalah waktunya mereka untuk bereksplorasi, belajar problem solving, dan membangun kreativitasnya. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita lagi marahin anak pada saat mereka bermain, misalnya berantakan gitu kan. Mainannya berantakan, atau coret-coret tembok. Nah, itu bisa nge-break konsentrasi dan rasa percaya dirinya. Dan hal ini juga ada risetnya. Dari American Academy of Pediatrics tahun 2018. Otak anak yang sedang dalam mode flow gitu ya saat bermain tiba-tiba kena stop secara mendadak ya, secara kasar, dan itu malah bikin mereka bisa menjadi takut untuk mencoba hal baru. Nah, studi Journal of Child Development 2020 itu bahkan menyebutkan anak yang sering diinterupsi saat bermain punya kemampuan inisiatif 30% lebih rendah ketimbang anak yang dibiarkan bereksplorasi. Wah. Soalnya kan aku tahu kalau dibilang anak-anak itu bermain itu seperti bekerja orang dewasa gitu kan. Ya, kita kan kalau bekerja harus enjoy, harus menikmati, begitu juga mereka pada saat bermain gitu ya. Dan efek jangka panjangnya ini bisa sangat berbahaya karena ada juga penelitian dari University of Colorado tahun 2021 yang menemukan bahwa anak yang selalu dikontrol pada saat bermain cenderung menjadi kurang kreatif, nggak berani thinking outside the box, gampang menyerah, takut salah, malas mencoba, dan bahkan juga jadi sulit diatur emosinya karena nggak pernah latihan problem solving lewat playtime. Wow, efeknya luar biasa sekali nggak baiknya ya. Nah, solusinya gimana? Oke, para parents bisa mencoba untuk membantu mengarahkan anak-anak, bukan sekedar memberikan larangan-larangan, batasan-batasan ya. Kalaupun misalnya kita mau mengingatkan mereka, bisa dengan misalnya kalimat yang santai atau bernada humor gitu ya. Sayang, kalau temboknya dicoret, nanti rumahnya jadi kayak jalanan gitu, banyak coret-coretnya. Mau nggak gambar di atas kertas aja? Instead of, itu tembok, jangan dicoret-coret gitu ya. Jadi dikasih alternatif lain juga gitu ya. Gitu. Dan bisa juga untuk selalu memberikan kredit atau memberikan pujian terhadap prosesnya ya. Misalnya seperti apa tuh, baby? Misalnya nih gambar kamu bagus, tapi kalau kamu mau gambarnya bisa dilihat orang, misalnya kamu bisa gambar di kanvas aja gitu. Di kertas atau di kertas ya. Gitu. Ya, tapi tetap di awalnya dikasih pujian dulu. Nanti kita mengarahkan daripada kita marah-marah gitu. Atau ketika dia misalnya membangun sesuatu gitu ya, kita harus berikan pujian. Wah, hebat banget, kok bagus bisa bangun ini gitu. Instead of, itu bikin apa? Oh, nggak jelas gitu bentuknya. Ya. Gitu. Jadi prosesnya yang dipuji gitu. Ya. Jangan cuma sekedar ngelihat bentuknya. Ini kamu gambar apa, kok cacing semua gitu kan. Ya, intinya seperti yang Donna bilang tadi, buat anak-anak bermain itu pekerjaannya mereka gitu ya. Jadi kalau kita sering merusak mood mereka saat sedang bermain, sama aja seperti mengganggu orang yang lagi, misalnya dalam dunia kerja kita lagi meeting penting gitu ya, terus diinterupsi terus, diganggu dengan hal-hal yang sebenarnya nggak ada
korelasinya pasti juga nggak akan produktif hasilnya. Dampaknya buat anak-anak jika ini sering terjadi maka akan terbawa sampai dewasa. Seperti misalnya minder sampai juga gampang stres. Anxiety itu tadi juga ya. Dan anak yang dibiarkan bermain dengan bebas dalam batas wajar akan tumbuh jadi orang dewasa yang berani ambil resiko dan punya rasa penasaran yang tinggi. Oh, ini kayaknya kalau saya pas main suka diomelin juga sih, tapi ya masih dalam batas wajar lah. Jadi kamu makanya penasaran terus? Penasaran terus. Saya suka bereksplorasi, Bu. Bagus ya. Dan yang kelima saat ada orang lain sebaiknya kita tidak memarahi anak-anak ya. Bayangin aja kalau kita nih sebagai orang dewasa lagi nongkrong nih sama teman-teman kita atau sama geng motor, geng rumah gitu ya, geng tongkrongan di komplek lah gitu. Tiba-tiba dari dalam rumah dipanggil, Darius, ayo mandi, udah sore. Pasti rasanya nggak enak kan gitu. Tiba-tiba dimarahin, ditegur depan orang banyak gitu, pasti malu. Nah, anak juga merasakan hal yang sama. Bahkan buat anak-anak ini efeknya lebih parah. Dan akan jangka panjang sih kalau menurut aku ya. Riset dari University of California tahun 2017 mengatakan ketika kita memarahi anak di depan umum, otak anak itu mengirimkan sinyal sakit yang sama seperti terkena pukulan fisik. Wah, ini bikin harga dirinya tuh anjlok drastis dan efeknya bisa menempel sampai bertahun-tahun. Iya, ada juga studi Journal of Family Psychology 2019 yang mengungkapkan bahwa 68% anak yang sering dipermalukan di depan orang lain atau di depan umum jadi lebih akan pendiam dan nggak memiliki rasa percaya diri. Dan juga mereka 2 kali lebih mungkin ngelakuin hal-hal negatif hanya untuk balas dendam ke orang tuanya. Ini udah cukup banyak ya sebenarnya pelaku-pelaku kriminal misalnya itu yang terbukti ketika masa kecilnya mereka itu bukan sekedar nggak bahagia tapi mereka mengalami trauma yang spesifik saat proses komunikasi dari orang tua ke anak tidak baik. Salah satunya adalah ketika saat mereka sedang bermain atau seperti tadi ditegur di depan banyak orang, dipermalukan gitu ya. Bahkan sampai di sekolah kadang juga guru nggak sadar gitu. Dia menegur anak di depan yang lain dan itu membuat beberapa anak memang yang punya sensitivitas lebih tinggi jadi cenderung untuk menarik diri, semakin jadi diem, semakin jadi menjauh. Atau justru jadi semakin rebel gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan saya itu juga ini bisa merusak hubungan bonding antara orang tua dan anak anak akan jadi ngerasa nggak nyaman, nggak aman buat cerita kepada orang tuanya dan dampak lainnya pun juga anak jadi sulit percaya diri, selalu ngerasa aku nggak pernah cukup baik dimanapun aku berada. Itu sedih sih. Jadi social anxiety. Itu sangat tidak baik ya untuk anak-anak dan mereka mengalami kesulitan yang besar ketika mereka tumbuh dewasa dan butuh bantuan yang lebih besar lagi. Jadi buat para parents mudah-mudahan kita punya kesadaran untuk bisa menghindari 5 hal ini saat kita mau untuk memberikan nasihat, mau untuk menegur anak-anak kita ya. Karena pada akhirnya mempermalukan anak di depan orang lain nggak bikin dia lebih baik. Tapi justru malah merusak mentalnya secara perlahan. Ya, dan aku juga mau nambahin juga nih Bibi, selain 5 waktu tadi yang sudah kita sebutkan ya, kayaknya kurang bijak juga kalau kita sebagai orang tua marahin anak ketika anak sedang sakit. Aduh aku jadi paling sedih. Nggak bisa, kita kayaknya nggak pernah deh. Menurut kamu gimana tuh kalau gitu? Iya kan lagi sakit gitu, anak kan juga pasti kita aja nih sebagai orang tua gitu ya. Kalau lagi badannya nggak enak, demam atau sekedar capek deh gitu. Terus malah dimarahin karena kita misalnya nggak mau minum obat atau nggak mau makan karena nggak ada nafsu makan. Rasanya pasti makin down kan, makin nggak enak gitu. Nah, kebayang anak-anak juga merasakan hal yang sama, bahkan efeknya sama seperti tadi, lebih parah buat anak-anak. Betul. Karena pada saat mereka sakit, sebenarnya tubuhnya itu lagi fokus untuk melawan penyakitnya, ya, dan badannya harus merasakan hal yang nggak nyaman. Lalu kalau kita tambahin dengan marah-marah, itu akan berakibat stres yang lebih tinggi buat anak-anak dan memperlambat proses penyembuhan sampai 40%. Dari yang harusnya bisa sembuh 2 hari, jadi nambah 2 hari lagi. Ya.
Dan itu ini berdasarkan bukan ngarang-ngarang tapi berdasarkan penelitian dari Journal of Pediatric Psychology tahun 2016. Ya, dan ada juga riset dari Child Development 2020 yang menemukan fakta yang lebih serem lagi nih, baby. Jadi anak yang dimarahi pada saat sakit punya tingkat kesembuhan lebih lambat 1,5 kali dibandingkan anak yang mendapat dukungan emosional. Ya, jadi gitu. Mereka juga bisa 3 kali lebih mungkin mengalami sakit berkepanjangan karena sistem imun akhirnya terganggu oleh stres dan dampaknya anak akan menyembunyikan salah satunya ya rasa sakit mereka atau penyakitnya karena takut kalau lagi sakit nanti dimarahin. Anak juga trauma, bahkan untuk minum obat atau pergi ke dokter itu jadi trauma. Iya, jadi ingat ya parents, anak sakit itu butuh ekstra kasih sayang, bukannya butuh omelan. Penyakit bisa sembuh, tapi luka di hati itu bisa bertahan lama. Iya, jadi parents memarahi anak itu seperti apa ya, pisau bermata dua mungkin ya. Di satu sisi bisa jadi alat untuk mengoreksi anak kita, mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan mungkin belum tepat. Tapi di sisi yang lain, proses kita memarahi mereka saat waktunya tidak tepat atau berlebihan caranya itu juga bisa melukai dan memberikan efek jangka panjang untuk anak-anak kita. Dari berbagai penelitian dan pembahasan tadi, itu jelas banget bahwa tema ini tuh sebenarnya penting sekali. Jadi buat parents di luar sana, saat anak lagi makan, lagi main, lagi nangis, lagi tidur, bangun tidur ya, atau lagi sakit, atau di depan orang banyak, di depan orang lain, bahkan di depan saudaranya, kakak adiknya gitu ya. Saat mereka berada di kondisi rentan secara emosional dan fisik, please jangan dimarahi. Memarahi mereka di momen-momen kritis seperti ini justru bikin anak nggak akan belajar dari kesalahan atau dari hal yang mereka lakukan sebelumnya yang kita pengen koreksi, tapi malah jadi trauma yang berkepanjangan. Betul. Jadi yang perlu kita ingat adalah tujuan utama bukanlah membuat anak takut atau malu, tapi membantu mereka paham konsekuensi dari sebuah tindakan. Caranya dengan memilih waktu yang tepat atau saat anak sedang tenang atau bisa fokus, menggunakan bahasa yang membangun, bukan merendahkan atau dengan kata-kata kasar, dan selalu menawarkan solusi. Ya, dan terakhir, jangan lupa juga bahwa setiap anak itu unik. Setiap individu itu selalu berbeda. Apa yang bekerja untuk satu anak belum tentu juga cocok secara sama ya untuk anak yang lainnya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus lebih memperhatikan selain waktu yang tepat, juga memahami karakter dan kebutuhan emosional setiap anak. Dengan begitu, maka proses mendisiplinkan anak nggak cuma akan menghasilkan hasil yang efektif, tapi juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat ikatan orang tua dan anak-anak kita. Ya, anak-anak lebih sering butuh contoh daripada kritik. Jadi yuk, jadi role model yang baik dan penuh kasih sayang untuk buah hati kita. Semoga kita sebagai orang tua mampu untuk membangun jembatan komunikasi yang baik, menerapkan pola parenting yang sehat, dan selalu memberikan kasih sayang secara penuh untuk anak-anak kita. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.